Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku yang terkasih, kelas 7F sampai dengan 7H SMP Negeri 20 Surakarta. Bertemu kembali dengan Ibu Kristiana pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS. Anak-anakku yang terkasih, pada minggu ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita akan berdoa lebih dahulu agar kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, supaya kalian juga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan juga nanti bisa berguna pada kehidupan kalian, terutama berguna dalam penilaian untuk PTS maupun penilaian untuk PAS, ya. PTS yaitu penilaian tengah semester, kemudian PAS penilaian akhir semester, dan juga penilaian harian. Baik, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, kebudayaan ini apakah kebudayaan asli Indonesia atau kebudayaan dari negara lain? Ya, kebudayaan Hindu-Buddha, ya, ini ternyata kebudayaan yang berasal dari India. Kebudayaan ini muncul di India pada tahun 1500 sebelum Masehi, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya, yaitu bangsa pendatang atau bangsa yang datang ke India, dan bangsa Dravida, yaitu bangsa asli India. Mereka ini kemudian menghasilkan kebudayaan antara lain agama, yaitu muncullah agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu yaitu yang menyembah kesatuan dari 3 dewa. Kemudian agama Buddha ini mengajarkan tentang budi pekerti yang pada saat itu diajarkan oleh Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Kemudian yang kedua, pemerintahan atau politik, yaitu ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan di India, baik itu kerajaan Hindu maupun kerajaan Buddha. Kemudian yang ketiga, seni sastra, yaitu dihasilkannya kitab-kitab suci, atau juga bisa dikatakan kitab yang mengajarkan tentang kebaikan, antara lain kitab Veda yang merupakan kitab agama Hindu. Kemudian Upanishad ini sebagai pendukung kitab Veda. Kemudian Mahabharata, Ramayana, dan Tripitaka itu kitab agama Buddha. Kemudian juga kebudayaan Hindu-Buddha menghasilkan seni bangunan atau arsitektur, antara lain berupa candi, keraton, gapura, patung, kemudian ada prasasti, ada yupa, kemudian ada juga bangunan pertapaan, perkotaan. Kemudian yang kelima, tulisan dan bahasa. Mereka menghasilkan tulisan yang dinamakan tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta. Kemudian yang keenam, menghasilkan juga penggolongan masyarakat atau kasta, di mana masyarakat ini dibagi-bagi, ya, menurut atau digolong-golongkan, dikelompok-kelompokkan menurut pekerjaannya. Itu
itulah hasil kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, ternyata kebudayaan ini kemudian masuk ke Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan yang strategis ini memudahkan masuknya berbagai pengaruh dari bangsa asing. Selain melakukan perdagangan, bangsa asing juga menyebarkan agama dan kebudayaan. Sebab itulah kebudayaan Hindu-Buddha dari India ini masuk ke Indonesia karena terjalinnya hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa asing dengan masyarakat Indonesia pada awal abad Masehi. Nah, pada saat itu Indonesia berada di akhir masa praaksara dan bangsa Indonesia sudah mempunyai atau sudah menghasilkan kebudayaan yang tinggi, antara lain yaitu ada kebudayaan yang berupa mereka melakukan perdagangan, mengenal nelayan, mencari ikan di laut. Kemudian mereka sudah menggunakan perahu yang dinamakan perahu bercadi. Kemudian mereka mengenal seni gamelan, mengenal seni tari, mengenal pertanian, mengenal ilmu perbintangan atau astronomi dan lain sebagainya. Itu terjadi pada awal abad Masehi atau pada saat itu masyarakat Indonesia masuk ke akhir masa praaksara. Nah, Indonesia ini didatangi oleh bangsa asing. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yaitu letaknya yang strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan ini menempatkan Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional, sehingga Indonesia banyak dilewati para pedagang-pedagang asing, terutama dari Cina dan India. Kemudian Indonesia dilalui angin muson. Nah, pedagang-pedagang asing ini setelah masuk wilayah Indonesia, mereka harus mengikuti arah angin yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena pada saat itu perahu yang mereka naiki atau kapal-kapal yang mereka naiki masih kapal tradisional. Mereka tergantung pada arah angin. Nah, Indonesia yang dilalui angin muson ini, angin muson berhembus di Indonesia itu ternyata setahun 2 kali. Angin muson barat dan angin muson timur. Nah, mereka lah yang kemudian bangsa asing ini kalau mereka mau ke barat, nah, mereka harus menunggu angin muson timur yang berhembus dari timur ke barat. Begitu sebaliknya, kalau mau ke timur harus menunggu angin muson barat. Nah, pada saat menunggu itulah mereka kemudian berhenti di Indonesia. Mereka kemudian berada di daerah-daerah pantai di Indonesia. Mereka membuat rumah atau perkampungan untuk singgah atau untuk mereka menunggu arah angin atau hidup mereka. Kemudian mereka melakukan interaksi dengan pedagang-pedagang Indonesia maupun masyarakat daerah pantai. Dan ternyata para pedagang di Indonesia saat itu terdiri dari berbagai pedagang dari pulau-pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari laut sampai Pulau Rote. Mereka banyak berkumpul di daerah pantai.
Dan mereka membawa barang dagangan dari pulau-pulau mereka sendiri atau daerah-daerah mereka. Karena apa? Karena tanah Indonesia yang subur. Dan itu menjadi keistimewaan. Kemudian lautan di Indonesia itu merupakan lautan yang sangat tenang. Jadi ombaknya tidak besar, sehingga mereka merasa nyaman. Dan oleh sebab itulah mereka ini kemudian mengetahui bahwa Indonesia merupakan sumber barang perdagangan yang mereka cari. Yaitu karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Terutama pada saat itu adalah hasil tanaman yang berupa rempah-rempah. Anak-anakku, ternyata dari kedatangan bangsa asing dari India maupun dari Cina ini, mereka datang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi mereka kemudian mengenalkan agama, kebudayaan, bahasa kepada masyarakat Indonesia. Dan oleh sebab itulah masuklah kebudayaan asing yang pertama di Indonesia. Dan sebelum tadi sudah dikatakan, sebelum kebudayaan Hindu-Buddha atau kebudayaan asing dari India ini masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup maju, cukup tinggi. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut, yaitu budaya Hindu-Buddha. Bangsa Indonesia melakukan apa? Seleksi. Sehingga proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Kebudayaan yang datang dari India ini mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia, sehingga terjadilah akulturasi dan asimilasi. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini dapat dilihat nanti dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang. Itu tadi di depan sudah kita pelajari, ada bidang agama, bidang politik atau pemerintahan, bidang seni sastra, seni bangunan, tulisan dan bahasa, dan lain sebagainya. Ternyata menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua cara, atau menjadi dua, yaitu masyarakat Nusantara yang berperan pasif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Indonesia. Mereka yang mengenalkan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia, terutama pada saat itu yang mereka temui adalah para pedagang dan kalangan istana. Kemudian masyarakat Nusantara yang berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut, yaitu agama Hindu-Buddha. Ini sering sekali disebut teori arus bolak-balik. Baik anak-anak, bagaimana teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini ada beberapa teori, dan ternyata ada teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan
Hindu-Buddha dari India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Brahmana itu adalah para pendeta. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti atau tulisan pada batu yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut, maka sangat jelas bahwa para Brahmana atau pendeta ini berperan dalam masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, teori kesatria. Kesatria itu adalah para golongan dari kerajaan, itu dari raja, bangsawan sampai dengan prajurit. Teori ini diungkapkan oleh C.C. Brooke, ya. Dia menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para kesatria India yang ada terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan, ya, ini kemudian mereka melarikan diri ke Indonesia dan mereka kemudian di Indonesia justru membantu masyarakat, ya, yang berkonflik dalam perebutan kekuasaan. Nah, sebagai hadiah atas kemenangan karena mereka berhasil, ya, memenangkan suatu konflik atau perebutan kekuasaan, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinan itu menyebarlah tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya, dan selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin muson sambil menunggu perubahan arah angin. Mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita-wanita pribumi atau wanita Indonesia. Mulai dari sini, pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dari kehidupan masyarakat Indonesia. Itu teori Vaishya. Kemudian teori Sudra. Ya. Teori Sudra ini menyebutkan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh para budak. Ya. Para budak ini membawa teori tersebut atau membawa, pada saat itu mereka melarikan diri, ya. Kemudian mereka bersembunyi di Indonesia dan mereka kemudian mengenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Itulah beberapa teori yang bisa menjadi pedoman tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, bagaimana selanjutnya setelah masuknya kebudayaan di Indonesia? Nah, setelah kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia ini tadi Bu Kris katakan bersikap selektif, memilih mana yang baik, mana yang cocok, ya,
itu diterima, yang tidak baik ditolaknya. Nah, ternyata ada beberapa kebudayaan Hindu Buddha yang baik, yang bisa diterima dan bisa menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Antara lain, bangsa Indonesia kemudian mengenal tulisan. Tulisan bangsa Indonesia pertama kali itu dari India, yaitu huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, buktinya yaitu ditemukannya prasasti di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kemudian bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha, yang sebelumnya memang bangsa Indonesia itu sudah mengenal agama, sudah mempunyai agama sendiri, yaitu masih ingat agama animisme dan dinamisme. Bangsa Indonesia mengenal politik atau pemerintahan. Di Indonesia kemudian berdiri kerajaan-kerajaan, yaitu kerajaan Hindu yang artinya raja dan masyarakatnya beragama Hindu, dan kerajaan Buddha, raja dan rakyatnya beragama Buddha. Nah, kita akan lanjutkan untuk minggu depan bagaimana tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baik anak-anak, kita akhiri dulu sampai di sini pembelajaran kita untuk perkembangan masyarakat Hindu Buddha di Indonesia. Jumpa kembali. Selamat belajar, salam sehat, dan selalu gembira di masa pandemi kita agar kita tetap sehat. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada